Ratri tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah drastis setelah menikah dengan Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel Penak Kisahku, cerita nyata penuh misteri dan ketegangan ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan ikuti terus kisah nyata yang penuh kejutan di setiap babnya. Kali ini kita akan menyaksikan sesuatu yang tak terduga dari kisah rumah tangga Ratri dan Bima karena kurangnya bercocok tanam. Sejak saat itulah terjadi titik-titik bahkan sampai titik-titik. Kalian penasaran kan? Ayo nonton sekarang juga. Pria yang dikenalnya sejak kuliah. Pernikahan mereka sederhana, penuh harapan untuk membangun keluarga kecil yang bahagia. Namun, setelah hanya 6 bulan menikah, Bima memutuskan untuk merantau ke Bali demi pekerjaan baru yang menjanjikan. Awalnya, Ratri mendukung keputusan itu meski berat hati. Ia yakin semua pengorbanan ini akan terbayar di masa depan. Bersabarlah, Ratri. Aku ke Bali juga untuk masa depan kita, ujar Bima malam sebelum ia pergi. Bima meninggalkan Ratri di rumah keluarga besar mereka, sebuah rumah besar di pinggiran kota Yogyakarta. Rumah itu milik mertua Ratri, Pak Surya dan Bu Ani. Mertua Ratri dikenal baik oleh tetangga sekitar, namun hubungan mereka dengan Ratri tidak selalu berjalan mulus. Bu Ani sering mengkritik gaya hidup Ratri yang dianggap terlalu santai dan tidak terampil dalam mengurus rumah tangga. Namun, Pak Surya berbeda. Ia lebih sabar dan sering membantu Ratri menyelesaikan pekerjaan rumah. Sikapnya yang tenang dan pengertian membuat Ratri merasa sedikit lebih nyaman tinggal di rumah itu. Hari-hari berlalu dengan lambat. Tanpa kehadiran Bima, rumah terasa sepi meski dihuni banyak orang. Ratri mencoba mengisi waktu dengan membantu di dapur atau berkebun di halaman belakang bersama Pak Surya. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas mertua dan menantu. Namun, seiring waktu, kedekatan itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lain. Ratri, tanaman ini butuh perhatian khusus. Kalau kamu rajin menyiramnya, bunga ini akan mekar indah, ujar Pak Surya suatu sore sambil menunjukkan bunga melati yang baru ia tanam. Ratri tersenyum, merasa dihargai. Terima kasih, Pak. Saya akan coba merawatnya. Pak Surya sering memuji usaha Ratri, sesuatu yang jarang ia dapatkan dari Bu Ani. Perhatian kecil seperti itu membuat Ratri merasa dihargai. Lambat laun, kehadiran Pak Surya menjadi semacam penghiburan di tengah kesepiannya. Suatu malam, Ratri sedang duduk sendirian di teras rumah, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Pak Surya menghampirinya, membawa secangkir teh hangat. Kamu kelihatan sedih, Ratri. Ada yang ingin kamu ceritakan? Tanyanya lembut. Ratri menggeleng, namun akhirnya menghela napas panjang. Saya hanya merasa kesepian, Pak. Bima jarang memberi kabar. Saya rindu dengannya. Pak Surya mengangguk, menunjukkan empati. Merantau memang sulit, bukan hanya untuk yang pergi, tapi juga untuk yang ditinggalkan. Tapi kamu harus kuat. Percakapan itu menjadi awal dari kedekatan emosional mereka. Ratri merasa Pak Surya adalah satu-satunya orang yang benar-benar mendengarkan dan memahami perasaannya. Setiap malam, mereka sering berbicara di teras, membahas hal-hal kecil hingga cerita masa lalu. Namun, hubungan itu mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar obrolan ringan. Suatu malam, tanpa disadari, tangan Pak Surya menyentuh tangan Ratri saat mereka sedang berbicara. Sentuhan itu membuat jantung Ratri berdebar. Aku tidak bermaksud apa-apa, kata Pak Surya, menarik tangannya cepat. Namun, saat itu, Ratri tidak menolak atau marah. Sebaliknya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Hari-hari berikutnya, Ratri mencoba menghindari Pak Surya, merasa bersalah atas perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Namun, setiap kali ia mencoba menjauh,
Pak Surya selalu menemukan cara untuk mendekatinya. Ratri, aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini, ujar Pak Surya suatu hari ketika mereka hanya berdua di rumah. Ratri terkejut. Pak, kita tidak boleh seperti ini. Ini salah. Namun, meskipun berkata demikian, hatinya tak mampu menyangkal bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Kebaikan dan perhatian Pak Surya telah mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bima. Hubungan mereka mulai menjadi rahasia yang semakin sulit disembunyikan. Mereka berhati-hati agar tidak ketahuan oleh Bu Ani atau tetangga. Tapi dalam hati, Ratri diliputi kebingungan. Ia mencintai Bima, suaminya, namun ia tidak bisa menolak perasaan yang tumbuh terhadap Pak Surya. Suatu sore, saat Bu Ani sedang pergi ke rumah kerabat, Pak Surya dan Ratri berada di rumah bersama. Situasi yang awalnya biasa berubah menjadi momen yang tak terlupakan. Saat itu, Pak Surya memegang tangan Ratri dengan lembut. Kamu tidak sendirian, Ratri. Aku selalu ada untukmu, bisiknya. Ratri tak kuasa menahan perasaan. Ia tahu hubungan ini salah, tapi ia merasa begitu rapuh dan membutuhkan seseorang untuk bersandar. Momen itu menjadi awal dari hubungan terlarang yang semakin dalam. Setelah malam itu, hubungan Ratri dan Pak Surya tak lagi sekadar percakapan ringan di teras atau kebersamaan di taman belakang. Hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih intens, lebih pribadi, dan tentu saja lebih berbahaya. Keduanya tahu apa yang mereka lakukan salah, tapi setiap kali mencoba menjauh, mereka justru semakin tertarik satu sama lain. Ratri sering terbangun di malam hari dengan perasaan bersalah yang menghantui. Ia memikirkan Bima, suaminya, yang bekerja keras di Bali demi masa depan mereka. Namun, di saat yang sama, ia merasa Pak Surya adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli dan hadir di saat ia merasa sendirian. Kehidupan di rumah semakin pelik. Bu Ani, yang tidak mengetahui apa yang terjadi, mulai curiga dengan perubahan suasana antara Ratri dan suaminya. Ratri, akhir-akhir ini kamu sering terlihat dekat dengan Pak Surya. Ada apa sebenarnya? Tanya Bu Ani suatu pagi. Ratri terkejut, namun ia mencoba tetap tenang. Tidak ada apa-apa, Bu. Kami hanya sering berbicara soal tanaman di taman. Bu Ani mengangguk, tapi tatapannya penuh kecurigaan. Setelah itu, ia mulai mengawasi gerak-gerik Ratri dan suaminya. Namun, hal ini tidak menghentikan hubungan terlarang mereka. Di saat-saat tertentu, ketika Bu Ani tidak ada di rumah, mereka memanfaatkan waktu untuk bersama. Hubungan ini bukan lagi sekadar pelarian, melainkan sesuatu yang mereka anggap nyata, meski mereka tahu itu salah. Suatu hari, Bima menghubungi Ratri setelah berminggu-minggu tanpa kabar. Suaranya terdengar ceria, penuh semangat. Rate, aku ada kabar baik. Aku sudah mendapatkan promosi. Kalau semua berjalan lancar, aku akan pulang bulan depan, katanya dengan antusias. Ratri seharusnya merasa senang, tapi yang ia rasakan justru sebaliknya. Kabar bahwa Bima akan segera pulang membuatnya panik. Ia mulai membayangkan apa yang akan terjadi jika Bima mengetahui rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan. Namun, ia mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Aku senang mendengar itu, Mas. Aku rindu kamu. Setelah telepon berakhir, Ratri merasa dunianya mulai runtuh. Hubungan terlarangnya dengan Pak Surya harus segera diakhiri, tapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Suatu malam, saat Bu Ani sedang tertidur lelap, Ratri dan Pak Surya kembali berbicara di teras rumah. Kali ini, percakapan mereka lebih serius. Pak, Bima akan pulang bulan depan, ujar Ratri dengan suara gemetar. Pak Surya terdiam. Kita harus berhenti, Ratri. Aku tidak ingin menyakiti Bima.
Tapi aku juga tidak bisa berhenti mencintaimu. Mereka berdua terjebak dalam dilema. Mereka tahu hubungan ini harus diakhiri, tapi perasaan mereka terlalu dalam untuk diabaikan. Namun, tanpa mereka sadari, Bu Ani ternyata tidak benar-benar tidur malam itu. Ia mendengar percakapan mereka dari balik pintu. Esok paginya, ia mengonfrontasi suaminya. "Surya, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Ratri?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Surya mencoba mengelak, tapi tatapan Bu Ani yang penuh amarah membuatnya tak bisa berbohong. Aku minta maaf. Ini semua kesalahanku." Bu Ani tidak berkata apa-apa. Ia hanya menangis dan meninggalkan ruangan. Tak lama setelah itu, Ratri mulai merasa mual dan lelah setiap pagi. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya efek stres. Namun, ketika gejala itu terus berlanjut, ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Ratri tidak tahu harus merasa senang atau takut. Yang pasti, ia bingung harus mengatakan hal ini kepada siapa. Ia yakin bahwa bayi ini bukan milik Bima, melainkan Pak Surya. Ketika ia akhirnya memberitahu Pak Surya, pria itu terkejut namun berusaha tetap tenang. "Kita harus menyelesaikan ini, Ratri. Aku akan bertanggung jawab." Namun, tanggung jawab yang dimaksud Pak Surya tidak semudah itu dilakukan. Situasi ini semakin rumit, terutama dengan Bu Ani yang sudah mencurigai hubungan mereka. Hari-hari menjelang kepulangan Bima menjadi semakin berat. Ratri mencoba bersikap biasa di depan Bu Ani, tapi wanita itu tidak lagi ramah padanya. Pak Surya juga mulai menjaga jarak, mencoba mengendalikan situasi agar tidak semakin buruk. Di tengah semua kekacauan itu, Ratri merasa terjebak. Ia mencintai Bima, tapi ia juga tidak bisa mengingkari perasaan dan konsekuensi dari hubungannya dengan Pak Surya. Semakin mendekati kepulangan Bima, ketegangan di rumah semakin terasa. Ratri, yang kini menyembunyikan kehamilannya, harus menghadapi tatapan tajam dari Bu Ani setiap hari. Bu Ani tidak lagi bersikap ramah, bahkan sering memberikan sindiran yang membuat suasana semakin canggung. "Ratri, kamu sering sekali terlihat lelah belakangan ini. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan?" tanya Bu Ani suatu pagi dengan nada dingin. Ratri hanya tersenyum kecil, mencoba mengalihkan perhatian. "Tidak ada, Bu. Saya hanya merasa kurang enak badan belakangan ini." Namun, Ratri tahu bahwa Bu Ani tidak akan berhenti curiga. Ia merasa waktunya semakin sempit. Pak Surya, di sisi lain, juga tampak semakin gelisah. Ia sering menghindari kontak langsung dengan Ratri, terutama saat Bu Ani ada di rumah. Namun, di balik itu, ia berusaha mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini tanpa menghancurkan keluarganya. Suatu malam, Pak Surya menemui Ratri di kamar tamu saat Bu Ani sudah tidur. Wajahnya penuh beban, tetapi ia mencoba bersikap tegas. "Ratri, kita harus bicara. Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Setelah Bima pulang, aku akan mengaku semuanya padanya," ujar Pak Surya. Ratri terkejut. "Pak, tidak. Itu hanya akan menghancurkan semuanya. Bima tidak perlu tahu." Pak Surya menggeleng. "Tapi bagaimana dengan anak ini? Dia berhak tahu siapa ayahnya." Ratri tidak bisa membalas. Ia tahu Pak Surya benar, tetapi ia juga tidak sanggup menghadapi konsekuensi dari pengakuan itu. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Bima pulang dari Bali dengan wajah ceria, membawa oleh-oleh dan cerita tentang pekerjaannya. Ia memeluk Ratri erat saat tiba di rumah, namun Ratri hanya bisa tersenyum kaku, menyembunyikan rasa bersalah yang menghantuinya. "Kamu terlihat lebih kurus, Rate. Apa kamu tidak makan dengan baik selama aku pergi?" tanya Bima dengan nada penuh perhatian.
Ratri hanya menggeleng. Aku baik-baik saja, Mas. Aku hanya sedikit kelelahan. Bima tidak mencurigai apa-apa, tetapi kehangatan ini justru membuat Ratri semakin merasa bersalah. Di sisi lain, Bu Ani terus mengamati mereka. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia memilih untuk diam sementara, menunggu momen yang tepat untuk mengungkap semuanya. Beberapa hari setelah kepulangan Bima, situasi di rumah berubah menjadi kacau. Suatu malam, Bu Ani memanggil semua anggota keluarga ke ruang tamu. Wajahnya dingin dan penuh amarah. Aku tidak bisa diam lagi. Surya, Ratri, kalian pikir aku tidak tahu apa yang terjadi selama Bima tidak ada? Tanyanya dengan suara bergetar. Bima terkejut. Ibu, apa maksud ibu? Ada apa ini? Bu Ani mengarahkan tatapannya ke Ratri. Katakan, Ratri. Apa yang kamu lakukan dengan suamiku selama suamimu pergi? Ratri pucat. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Pak Surya mencoba menenangkan situasi, tetapi Bu Ani melanjutkan. Aku tahu kalian punya hubungan. Aku mendengar semuanya. Dan aku juga tahu kamu hamil, Ratri. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Bima berdiri dari kursinya, menatap Ratri dengan mata penuh ketidakpercayaan. Ratri, apa ini benar? Tanyanya dengan suara bergetar. Ratri hanya bisa menangis. Ia mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya terhenti di tenggorokan. Pak Surya akhirnya angkat bicara. Ini semua salahku, Bima. Aku yang memulai. Jangan salahkan Ratri sepenuhnya. Namun, kata-kata itu tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Bima, yang merasa dikhianati oleh dua orang terdekatnya, meninggalkan rumah malam itu tanpa berkata apa-apa. Setelah kejadian itu, hubungan di dalam rumah menjadi tidak lagi sama. Bu Ani meminta Ratri untuk meninggalkan rumah, tetapi Pak Surya bersikeras untuk tetap bertanggung jawab terhadap Ratri dan anak yang dikandungnya. Bima tidak pernah kembali ke rumah setelah malam itu. Ia mengirimkan pesan singkat kepada Ratri, mengatakan bahwa ia tidak bisa memaafkan apa yang telah terjadi. Aku mencintaimu, Rate, tapi aku tidak bisa hidup dengan pengkhianatan ini. Aku akan mengurus perceraian kita segera, tulis Bima dalam pesannya. Ratri merasa dunianya hancur. Ia kehilangan suami yang mencintainya, keluarga yang menjadi tempat tinggalnya, dan masa depan yang ia harapkan bersama Bima. Namun, di tengah kehancuran itu, ia tahu bahwa ia harus bertahan demi anak yang ada di dalam kandungannya. Setelah Bima pergi dan proses perceraian dimulai, Ratri tidak punya pilihan selain meninggalkan rumah mertua. Ia kembali ke rumah orang tuanya di desa kecil, membawa rasa malu dan luka yang mendalam. Orang tuanya tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi, hanya bahwa pernikahan Ratri dan Bima sedang bermasalah. Ratri mencoba memulai hidup baru dengan bantuan orang tuanya, tetapi bayang-bayang masa lalu terus menghantui. Kehamilannya menjadi pengingat konstan akan hubungan terlarang yang telah menghancurkan hidupnya. Namun, ia tahu bahwa ia harus bertahan demi anak yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Sementara itu, di rumah keluarga Bima, situasi juga tidak lebih baik. Pak Surya merasa bersalah atas kehancuran rumah tangga anaknya dan hubungannya dengan Bu Ani. Meski ia mencoba bertanggung jawab, Bu Ani tidak bisa menerima kehadirannya lagi sebagai suami. Aku tidak bisa memaafkan apa yang kamu lakukan, Surya. Kamu bukan hanya menghancurkan hidup Bima, tapi juga mengkhianati pernikahan kita, ujar Bu Ani dengan nada tegas. Pak Surya memilih untuk pindah dari rumah, meninggalkan Bu Ani dengan rasa marah dan kecewa yang mendalam. Ia mulai hidup sendiri di kota lain, mencoba mencari cara untuk menebus kesalahannya. Namun, rasa bersalah itu terus menghantuinya. Beberapa bulan kemudian,
Ratri melahirkan seorang bayi laki-laki. Kehadiran bayi itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Meski anak itu lahir dari hubungan yang salah, Ratri merasa anak itu adalah anugerah yang harus ia jaga dan cintai. Ketika melihat wajah bayi itu untuk pertama kali, Ratri merasa ada harapan baru. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk memberikan kehidupan yang baik untuk anaknya, meski tanpa kehadiran seorang ayah. Namun, tidak lama setelah kelahiran bayi itu, Pak Surya datang untuk menemuinya. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada kesungguhan dalam tatapannya. Ratri, aku tahu aku tidak pantas untuk meminta apapun. Tapi aku ingin bertanggung jawab untuk anak ini. Setidaknya, biarkan aku membantumu, ujarnya. Ratri terdiam. Ia tahu Pak Surya tulus, tetapi ia juga tidak ingin hubungan mereka kembali menjadi sumber masalah. Aku tidak tahu, Pak. Kehadiran Bapak hanya akan memperburuk situasi. Kita harus fokus pada anak ini, tanpa mengungkit masa lalu, jawab Ratri. Pak Surya menerima keputusan itu, tetapi ia tetap berusaha membantu dari kejauhan, mengirimkan uang untuk kebutuhan anaknya dan memastikan bahwa Ratri tidak merasa kesulitan. Seiring waktu, Ratri mulai bangkit. Ia bekerja sebagai pengajar di sebuah sekolah kecil di desanya, berusaha memberikan kehidupan yang stabil untuk anaknya. Dukungan dari orang tuanya dan tekadnya sendiri membantunya melewati masa-masa sulit. Di sisi lain, Bima memilih untuk memulai hidup baru di Bali. Meski rasa sakit akibat pengkhianatan masih terasa, ia mencoba melupakan masa lalu dan fokus pada karirnya. Ia tidak pernah kembali untuk bertemu dengan Ratri atau anak yang seharusnya menjadi bagian dari hidupnya. Bu Ani juga menjalani hidupnya dengan penuh luka. Setelah berpisah dengan Pak Surya, ia tinggal bersama salah satu saudara perempuannya. Meskipun hidupnya berubah drastis, ia mencoba menemukan kedamaian dengan mendekatkan diri pada agama. Beberapa tahun berlalu, dan Ratri berhasil membesarkan anaknya dengan baik. Meski ia hidup sederhana, ia merasa cukup bahagia dengan anaknya yang tumbuh sehat dan ceria. Ia tidak lagi terjebak dalam rasa bersalah atau kenangan buruk masa lalu. Pak Surya, yang masih merasa bersalah, tetap berusaha mendekatkan diri pada anaknya, meski dengan cara yang hati-hati. Ia sering mengunjungi desa untuk melihat anaknya dari kejauhan, merasa sedikit lega bahwa anak itu tumbuh dengan baik. Ratri dan Pak Surya akhirnya menemukan jalan untuk berdamai dengan masa lalu mereka. Hubungan mereka tetap terjaga sebagai orang tua, bukan sebagai pasangan, demi kebaikan anak mereka. Meski hidup mereka tidak sempurna, mereka berdua belajar bahwa setiap kesalahan membawa konsekuensi, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan demikian cerita ini selesai. Sekali lagi tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral, tapi di sini kami selaku pemilik channel ini hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Oh iya. Kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen cerita-cerita yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya. Oke dadah, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.